Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Lawan Perwira dengan NIM 2101101, 211401333. Izin mempresentasikan tentang penerapan value engineering tentang corporate office building. Lalu outline pembahasannya ada yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ringkasan eksekutif, yang ketiga ada biaya konstruksi, keempat ringkasan hasil, kelima rekomendasi Reknil, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Pada era modern ini terjadi kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi. Permintaan untuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menimbulkan serangkaian masalah, terutama dalam bidang konstruksi. Masalah yang dihadapi meliputi waktu yang terbatas, kurangnya bahan dan alat, sumber daya manusia yang diperlukan, serta ruang kerja yang tidak mencukupi untuk merealisasikan suatu proyek. Salah satu metode alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengimplementasikan rekayasa nilai atau value engineering. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk meringkas sebuah studi kasus tentang penerapan value engineering pada proyek konstruksi serta memperdalam pengetahuan pembaca dan paling utama penulis tentang isi studi kasus yang berjudul Corporate Office Building. Bab kedua tentang ringkasan eksekutif. Studi kasus kantor pusat komersial. Pada 1994, sebagai permintaan dari perusahaan investasi real estate, fasilitas kantor pusat komersial seluas 800.000 kaki terdiri dari 3 lantai pertokoan, 2 menara perkantoran setinggi 17 lantai, 3 lantai parkir bawah tanah, dan 1 lantai mezzanine untuk restoran. Desainnya berada pada tahap pengembangan desain 60% dengan estimasi biaya konstruksinya mencapai 71 juta US dollar. Kendala utama dari proyek ini adalah untuk mempertahankan nilai arsitektural dari gedung. Studi ini dilakukan oleh 4 tim, yaitu arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Anggota tim diambil dari perusahaan dengan konsultan, VA, desainer, dan owner. Tim tersebut menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide-ide tersebut, 50 proposal termasuk alternatif ditulis dan direkomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, maka akan menghasilkan penghematan tahunan tambahan dalam operasional dan pemeliharaan fasilitas sebesar 500.000 per tahun US dollar. Pertama ada segi arsitektur, yaitu meniadakan lift dan tangga di sisi utara hingga area kantor sekitar 750.000 US dollar akan dihemat. Yang kedua akan menggunakan dinding penthouse dan modifikasi dinding interior yang lebih murah tetapi memadai, dapat menghemat 500.000 US dollar. Yang ketiga ada menambahkan lift hidrolik untuk ruang bawah tanah dan menghasilkan 1 baris loft di setiap menara di lantai 16. Ini akan menghasilkan 1,3 juta US dollar penghematan. Lalu mengurangi ruang lobi di tiap lantai. Berikutnya ada struktur, pertimbangan papan lantai berongga, precast untuk lantai dasar dan lantai menara. Dapat menghemat hingga 1,44 juta US dollar. Yang kedua ada modifikasi dasar plat lantai menggunakan plat dan balok 2 arah, penghematan hingga 800.000 US dollar tetapi tidak termasuk penggunaan pracetak. Yang ketiga ada meniadakan lantai dasar keempat dan kelima yang digunakan untuk tangki penyimpanan dan memindahkan tangki dan ruang dapat menghemat hingga 530.000 US dollar. Lalu berikutnya ada mekanikal, meningkatkan ruang dari kotak variabel air, volume. Cakupan ruang saat ini sebesar 270 S, penghematan sebesar 370.000 US dollar, ditambah penghematan biaya pemeliharaan sebesar 25.000 US dollar per tahun. Lalu berikutnya ada menggunakan trover ringan untuk distribusi sebagai pengganti diffuser linear yang akan menghasilkan sistem yang lebih fleksibel untuk tata letak penyewa dan dapat menghemat 265.000 US dollar. Lalu berikutnya ada elektrikal, konfigurasikan distribusi listrik VAC menggunakan peralatan 380 volt dan bukan 240 volt. Selain itu, gunakan faktor permintaan dan beban yang
biasa digunakan untuk bangunan serupa, dapat menghemat sebesar 1,3 juta US dollar. Lalu berikutnya ada mengkonfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan high voltage bus ke penthouse dan merelokasi transformator ke berbagai lantai, dapat menghemat sebesar 1,73 juta US dollar. Berikutnya ada kesimpulan, dapat disimpulkan apabila sekitar 50 ide diterapkan, maka akan terjadi penghematan sebesar 12,5 juta US dollar. Biasanya semua ide tidak mungkin akan diterima sepenuhnya, namun pada workshop ini terbukti bahwa VA tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga biaya kepemilikan selanjutnya dengan kisaran 265.000 US dollar per tahun. Berikutnya, bab 3 membahas tentang ringkasan biaya konstruksi. Berikut merupakan ringkasan biaya konstruksi perusahaan office bangunan. Berikut merupakan Word model studi rekayasa nilai. Berikutnya bab 4 akan membahas ringkasan hasil rekomendasi rekayasa nilai. Biaya merupakan faktor utama dalam membandingkan berbagai desain alternatif. Untuk memastikan konsistensi biaya di antara rekomendasi yang diberikan oleh tim VA, telah digunakan estimasi biaya proyek yang dibuat oleh tim VA bekerja sama dengan AE sebagai acuan biaya. Apabila ini tidak memungkinkan, tim VA memanfaatkan data biaya dari RS Mits yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal untuk tujuan perbandingan serta informasi yang diberikan oleh estimator dari Saudi Projects. Tim VA telah mengembangkan 45 proposal perubahan yang berpotensi menghemat biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar dan mengurangi biaya siklus hidup atau PW hingga 19,4 juta US dollar dengan penghematan tahunan berkelanjutan sebesar 500.000 US dollar. Selain itu, terdapat 30 ide yang diusulkan sebagai saran desain untuk meningkatkan atau memperbarui biaya desain. Berikut merupakan daftar list proposal arsitektural, struktural, dan ide opsional. Berikutnya ada rekomendasi rekayasa nilai, item list, desain asli. Pada setiap menara terdapat 6 lift yang melayani mulai dari lantai basement 3 untuk parkir, tempat perbelanjaan, dan menara perkantoran 18 lantai. Desain yang diusulkan yaitu lift berhenti di lantai paling atas menara kantor, menambahkan 2 lift hidrolik seberat 2.500 pon di ruang bawah tanah setiap menara. 1 di setiap ujung setiap deretan lift untuk melayani tempat parkir garasi hanya di antara lantai dasar ketiga dan atas. Lalu diskusi, proposal ini menyarankan perubahan pada desain elevator untuk meningkatkan layanan dan aksesibilitas. Saat ini desain elevator tidak memenuhi standar minimum layak yang baik. Dengan pemisahan fungsi elevator, layanan bagi pengguna menara perkantoran, parkir, mobil, dan ruko akan ditingkatkan, serta memberikan lebih banyak privasi di menara perkantoran. Akses bagi penyandang disabilitas juga ditingkatkan di ruang bawah tanah dengan memastikan elevator dapat diakses. Berikut merupakan total life cycle savings sebesar 1.159.557 US dollar. Berikutnya ada rekomendasi rekayasa nilai item lantai, desain asli, semua item pekerjaan lantai untuk basement menggunakan plat beton cor di tempat case in place, plat penutup setinggi 77 cm ditempatkan di lantai, lalu desain yang diusulkan yaitu menggunakan plat beton peradegan precast. Usulan ini digunakan untuk semua area lantai memiliki ketebalan 25 cm dengan lempengan penutup 7 cm. Lalu diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Dapat mencapai 1.441.800 US dollar. Berikutnya ada rekomendasi rekayasa nilai item thermal energy storage. Desain asli, desain ini memerlukan sistem thermal energy storage yang terdiri dari 4 tangki berkapasitas 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin seberat 214 ton. Lalu desain yang diusulkan yaitu menghilangkan lantai basement keempat dan kelima dan merelokasi ruang pompa ke lantai basement 1. Usulan ini hanya dapat diimplementasikan jika lift berhenti di lantai dasar.
Lalu bahan diskusi yaitu alternatif ini akan membutuhkan sekitar 124.000 US dollar untuk konstruksi tangki dan dampak sewa yang berkurang karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Luas area tangki yaitu 7 kali 36 kali 3 lantai atau 756 meter kuadrat. Biaya sewa per tahun sebesar 30.150 US dollar per area rangka kali 2 area rangka yaitu 60.300 US dollar per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan peningkatan laba atas investasi sebesar 48,4% dibandingkan dengan rancangan awal sebesar 21,3%. Berikut merupakan ringkasan biaya siklus hidup penggantian. Berikutnya ada rekomendasi rekayasa nilai item distribusi listrik. Desain asli, sistem listrik saat ini menggunakan pengumpan 13,8 kV dari perusahaan listrik lokal yang terhubung ke switchgear pemilik yang menurunkan tegangan melalui 4 trafo KVE. Setiap trafo terhubung ke switchboard utama atau MSB untuk beban HVAC dan daya umum. Kemudian mendistribusikan daya ke panel lantai dan papan distribusi. Setiap MSB untuk daya umum dan HVAC memiliki sistem saluran bus masing-masing sebesar 2.500 ampere dan 3.000 ampere. Sistem ini mencakup 418 panel dan semua panel pencahayaan dirancang tanpa faktor permintaan atau keragaman dengan kabel berukuran 70 meter kuadrat. Pemutus sirkuit utama atau MCB sebesar 5.000 ampere digunakan. Ukuran yang jarang ditemui dan terhubung dengan saluran bus 5.000 ampere yang dibuat khusus. Lalu desain yang diusulkan, peralatan akan dikurangi ukurannya dengan menggunakan lebih dari 2 trafo. Untuk distribusi daya umum pada 220 volt, skuder semua akan dihubungkan dengan kabel 13,8 kV yang dilingkarkan melalui jembatan lantai 17. Berikutnya yang menjadi karena tidak memungkinkan transfer daya antar menara serta penggunaan saluran bus menambah biaya perawatan. Proposal baru menawarkan fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah dengan memindahkan trafo ke lantai gedung. Setiap menara akan memiliki 2 ruang pembangkit tanpa biaya tambahan, kecuali untuk poros kabel tegangan tinggi. Berikut merupakan life cycle savings distribusi listrik. Berikutnya ada kesimpulan, sektor konstruksi banyak menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan ruang kerja, serta dapat menghambat penyelesaian proyek. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan metode alternatif yang efektif. Salah satunya adalah rekayasa nilai atau value engineering. Metode ini terbukti mampu menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Seperti yang terlihat dari studi kasus proyek pembangunan gedung perkantoran komersial, dengan penerapan rekayasa nilai, penghematan yang signifikan dapat dicapai baik dari segi biaya konstruksi maupun operasional, sekaligus menjaga kualitas dan fungsi bangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.